Pernyataan pertama yang dipilih adalah pernyataan yang berada pada nombor 5, iaitu zaman dahulu kenderaan yang digunakan untuk membawa orang-orang adalah kuda, onta, delman. Revolusi di Inggris abad ke-19 merubah transformasi tersebut lebih cepat dengan ditemukannya lokomotif. Perubahan ini berdampak pada perkembangan ilmu komunikasi. Pernyataan ini ada sebahagian yang benar dan ada sebahagian yang kurang akurat, di mana kenderaan tradisional pada zaman dahulu merupakan sebuah revolusi industri yang berlaku terutamanya pada abad 19, dan kenderaannya digunakan adalah kuda, onta, dan delman. Memang menjadi alat transformasi utama untuk mengangkut orang dan barang. Manakala revolusi industri dan lokomotif, penemuan lokomotif uap di Inggris pada abad ke-19 adalah salah satu tonggak penting revolusi industri. Lokomotif ini secara signifikan meningkatkan kecepatan dan kapasiti transformasi, di mana membuka era baru dalam perjalanan barat. Walau bagaimanapun, perubahan ini memberi dampak kepada perkembangan komunikasi adalah pernyataan yang kurang akurat, kerana perubahan yang berlaku pada perkembangan ilmu komunikasi, ia berlaku mengikut pada perkembangan contohnya telekomunikasi atau adanya media massa yang semakin berkembang. Jadi di sini yang lebih benar adalah pernyataan yang mengemukakan bahawasanya kenderaan memang digunakan pada sebelumnya merupakan kuda, onta, dan delman, dan setelah revolusi Inggris pada abad ke-19 merubah transformasi yang lebih cepat dengan ditemukannya lokomotif. Itu adalah merupakan salah satu perubahan di dalam transformasi kenderaan. Pilihan pernyataan yang kedua adalah berada pada soalan nombor 6. Komunikasi adalah proses di mana seorang menyampaikan stimulus rangsangan atau dorongan yang dapat memicu reaksi atau proses dari individu dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Hal ini diungkapkan oleh Shannon dan Weaver. Pernyataan ini kurang tepat. Walau bagaimanapun, Shannon dan Weaver merupakan tokoh penting dalam teori komunikasi, tetapi pernyataan ini tidak sepenuhnya mewakili kontribusi mereka. Namun, yang paling sering dikaitkan dengan Shannon dan Weaver lebih memfokuskan pada proses transmisi sinyal dari sumber informasi ke penerima, atau lebih mudah difahami, bagaimana proses komunikasi itu terjadi, melalui apa elemen yang terdapat dalam modul komunikasi. Modul komunikasi Shannon dan Weaver menekankan lebih kepada elemen seperti pengirim, pesan, saluran, noise, dan penerima. Jadi pernyataan ini, pilihan ketiga pada soalan nombor 7, komunikasi merupakan proses suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Hal ini diungkapkan oleh Everett M. Roger. Pernyataan ini benar. Pernyataan yang diungkapkan oleh Everett M. Roger adalah seorang ahli komunikasi yang banyak berkontribusi dalam teorisitasi komunikasi, terutama melalui konsep difusi inovasi. Ia menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses penyebaran ide atau inovasi dari sumber ke penerima dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku atau perilaku mereka. Pilihan nombor 4 dalam pernyataan soalan di nombor 8. Komunikasi sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi berlangsung secara diadik. Hal ini dikarenakan adalah hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Pernyataan ini jelas adalah salah.
Mengapa pernyataan ini salah? Saya akan jelaskan secara terperinci lagi. Di mana komunikasi satu arah vs diadik. Komunikasi satu arah adalah merupakan komunikasi yang hanya mengalir dari satu pihak ke pihak lain tanpa adanya umpan balik atau tanggapan. Contohnya komunikasi yang berlaku dalam pidato, siaran radio atau pesan teks yang tidak memerlukan tindak balas atau umpan balik daripada komunikan. Di mana komunikasi diadik pula merupakan komunikasi yang terjadi di antara dua orang yang mana melibatkan interaksi timbal balik, di mana kedua pihak bergantian sebagai pembicara dan pendengar. Jelaslah kedua-dua komunikasi antara satu arah dan diadik ini sangat berbeza, dan pernyataan ini jelas terlihat adalah salah. Pilihan kelima dalam pernyataan soalan nombor 9. Havlan menyatakan bahawa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang untuk mengubah tingkah laku. Pernyataan ini adalah benar. Seperti mana Carl I. Havlan menjelaskan komunikasi sebagai satu proses penyampaian rangsangan untuk mengubah tingkah laku orang lain, di mana Havlan dan kawan-kawannya menjelaskan bahawa komunikasi adalah proses seseorang mengirimkan pesan berupa kata-kata atau lambang-lambang untuk mengubah perilaku orang lain. Havlan juga menjelaskan bahawa ilmu komunikasi adalah upaya sistematis untuk merumus asas-asas penyampaian informasi dan pembentukan sikap dan pendapat. Sebagai contoh, kalau berada di dalam situasi yang tegang, maka kata-kata atau lambang-lambang komunikasinya akan berupa ketegangan, dan dalam situasi yang lembut atau situasi yang tenang, maka kata-katanya akan berubah ke arah lebih tenang dan tidak mengubah kepada ketegangan. Jadi di sini Havlan juga merupakan salah satu teoritis terkenal yang membuat model komunikasi persesif pertama yang mengubah sikap berupa respon terhadap komunikasi persesif yang dilakukan. Jelaslah bahawa setiap komunikasi ia bergantung kepada situasi dan ia akan mengubah perilaku seseorang. Dan pernyataan ini pilihan nombor 6 dalam soalan pernyataan nombor 10. Apabila komunikasi dianggap sebagai proses lainnya, maka kurang sesuai dengan konsep komunikasi tatap muka. Jika komunikasi tersebut lainnya saja, maka orientasinya hanya akan berpusat pada sumber. Konseptualisasi komunikasi tersebut termasuk dalam komunikasi sebagai interaksi. Pernyataan ini tersebut benar ketika komunikasi dianggap sebagai proses lainnya. Hal ini cenderung tidak sesuai dengan konsep komunikasi tatap muka yang lebih interaktif, di mana kalau konsep komunikasi lainnya ini dia merupakan satu model yang menuju hanya untuk satu arah, di mana dia memfokuskan hanya kepada pengiriman pesan tanpa ada umpan balik dari penerima, sehingga mengabaikan dinamika interaksi yang terjadi dalam komunikasi tatap muka. Dalam komunikasi tatap muka pula, interaksi berlangsung secara dua arah, di mana kedua belah pihak saling mempengaruhi dan memberikan umpan balik secara langsung. Ini terciptakan proses yang lebih dinamis dan kompleks dibandingkan dengan model lainnya yang hanya mengedepankan penyampaian pesan dari sumber ke penerima. Dengan demikian, pernyataan yang termasuk dalam komunikasi sebagai interaksi ini tidak sesuai untuk komunikasi satu arah, yaitu komunikasi lainnya, karena komunikasi lainnya hanya memfokuskan kepada penyampaian pesan sahaja dan tidak memerlukan umpan balik. Pilihan ketujuh dalam soalan nombor 11. Pada saat komunikasi dianggap sebagai sebuah proses sebab akibat, maka komunikasi menjadi lebih dinamis.
Hal ini terjadi karena adanya umpan balik konseptualisasi komunikasi tersebut termasuk ke dalam komunikasi sebagai tindakan satu arah. Pernyataan tersebut mengandungi beberapa ketidakakuratan. Memang benar bahawa ketika komunikasi dianggap sebagai proses sebab dan akibat. Hal ini dapat membuat komunikasi menjadi lebih dinamis karena adanya umpan balik. Umpan balik memungkinkan interaksi timbal balik antara komunikator dan komunikan yang menciptakan respon dan reaksi yang berkelanjutan dalam proses komunikasi. Bahagian pertama yang menyatakan bahawa proses sebab akibat dan dinamis merupakan bahagian penyataan yang benar. Ketika kita memandang komunikasi sebagai proses sebab akibat, artinya setiap tindakan atau pesan akan memicu reaksi umpan balik yang kemudian menjadi sebab bagi tindakan selanjutnya. Ini menciptakan siklus yang terus-menerus dan menjadikan komunikasi lebih dinamis dan interaktif. Manakala adanya umpan balik adalah kunci dalam menjadikan komunikasi bersifat dinamis. Umpan balik memungkinkan terjadinya penyesuaian pesan, pemahaman yang lebih baik dan juga memperkuat hubungan antara komunikator. Bagi penyataan komunikasi satu arah, bahagian kedua dari pernyataan ini adalah salah. Jika komunikasi bersifat dinamis dan melibatkan umpan balik, maka itu bukanlah komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah lebih cocok dengan model komunikasi lainnya. Ini di mana pesan hanya mengalir dari satu sumber ke penerima tanpa adanya interaksi. Pilihan ke-8 bagi soalan nombor 11. Jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki kesegeraan umpan balik yang tinggi. Komunikasi massa memiliki kesegeraan umpan balik paling rendah. Pernyataan tersebut benar. Dalam konteks komunikasi, ketika kita mempertimbangkan keterlibatan jumlah peserta, komunikasi yang melibatkan lebih banyak orang cenderung memiliki kesegeraan umpan balik yang lebih tinggi. Hal ini terutama terlihat dalam komunikasi interpersonal atau kelompok kecil, di mana umpan balik komunikasi massa memang memiliki kesegeraan umpan balik yang rendah. Dalam komunikasi massa, umpan balik biasanya bersifat tertunda atau delay dan tidak langsung atau indirect. Ini berarti bahawa komunikasi tidak dapat segera mengetahui reaksi dari khalayak terhadap pesan yang disampaikan, dan tanggapan dari audiens seringkali memerlukan waktu untuk diterima seperti melalui surat pembaca atau media massa. Karakteristik ini menjadi komunikasi massa bersifat satu arah, di mana pesan disampaikan kepada khalayak luas tanpa dialog langsung antara komunikator dan komunikasi. Pilihan ke-9 dalam soalan penyataan nombor 12. Jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki derajat kedekatan fisik yang tinggi. Komunikasi massa memiliki derajat kedekatan fisik paling tinggi. Pernyataan tersebut tidak benar. Dalam konteks komunikasi, derajat kedekatan fisik berkait erat dengan jenis komunikasi yang dilakukan. Komunikasi massa yang melibatkan penyampaian pesan kepada audiens yang sangat besar memiliki derajat kedekatan fisik yang paling rendah. Hal ini disebabkan oleh sifat komunikasi massa yang bersifat satu arah, di mana pengirim seperti media menyampaikan pesan kepada banyak penerima tanpa interaksi langsung atau kedekatan fisik antara mereka. Sebaliknya, komunikasi interpersonal atau kelompok kecil cenderung memiliki derajat kedekatan fisik yang lebih tinggi karena melibatkan interaksi langsung antara individu-individu yang berkomunikasi. Dalam konteks ini, kedekatan fisik menjadi penting untuk menciptakan hubungan yang lebih akrab dan efektif dalam pertukaran pesan. Dapat disimpulkan
Di sini penyataan bahwa komunikasi massa memiliki derajat kedekatan fisik paling tinggi adalah salah. Justru komunikasi massa memiliki derajat kedekatan fisik paling rendah dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya. Pilihan terakhir yaitu nombor 10 bagi penyataan persoalan. Nombor 13, komunikasi merupakan upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai, norma dan prinsip dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai kolerasi. Pernyataan tersebut adalah benar, di mana komunikasi sebagai upaya pendidik dan pewarisan nilai, norma, dan prinsip. Memang benar bahwa salah satu fungsi utama komunikasi adalah untuk mendidik dan mewariskan nilai-nilai, norma, serta prinsip-prinsip kepada generasi berikutnya. Hal ini adalah bagian dari proses sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat, di mana nilai-nilai dan budaya distriminasikan dari satu generasi ke generasi lain melalui berbagai saluran komunikasi, baik itu verbal, non-verbal, media massa, maupun melalui interaksi sehari-hari. Fungsi sebagai korelasi adalah istilah korelasi dalam komunikasi, di mana biasanya merujuk pada hubungan atau keterkaitan antara berbagai elemen dalam komunikasi atau antara komunikasi dan aspek-aspek sosial lainnya. Dalam hal ini, komunikasi memang berfungsi untuk menjaga keterkaitan antara generasi dengan cara memelihara nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip yang diteruskan. Namun, dalam teori komunikasi, korelasi juga sering diartikan sebagai salah satu fungsi komunikasi yang berhubung dengan penyelarasan nilai dan harmonisasi hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, komunikasi berfungsi untuk membangun kesamaan persepsi atau pemahaman tentang suatu hal, sehingga norma dan nilai yang diwariskan dapat diterima dan diteruskan oleh anggota masyarakat.